Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, kita telah membahas perjalanan manusia yang alam pertama, alam arwah, yang menurut Al-Quran di situ ada dua perjanjian Allah dengan manusia. Ada janji tauhid, ada janji amanat. Yang janji tauhid di surat Al-A'raf ayat 172-173, di mana Allah mengumpulkan ruh yang sudah diciptakannya sekaligus lalu bertanya, bukankah aku Rabb kalian? Dan semua kita telah menjawab, bala syahidina. Perjanjian itu yang kemudian kita telah bahas juga, realisasinya manusia ketika di dunia terhadap perjanjian ini, di mana manusia telah bergabung ruh itu dengan jasad, terbagi dua. Ada yang menepati janji, yaitu mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang melanggar janji, yaitu kafir atau musyrik. Nah, terus yang kedua, ketika di alam arwah kita telah berjanji amanat, yaitu Allah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Lalu yang tiga ditawarkan itu tidak menerima, enggan menerima karena merasa tidak sanggup atau merasa keberatan. Nah, lalu ditawarkan kepada manusia dan manusia menyatakan siap melaksanakan amanat itu. Nah, amanat adalah titipan dari Allah berupa ajaran agama Islam yang dititipkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada manusia. Nah, orang yang menepati janji berarti dia mengakui keberadaan rasul yang membawa amanat itu pada zamannya. Nah, itu yang menepati janji. Jadi dia bersyahadat, mengakui bahwa wa asyhadu anna Isa Rasulullah, untuk zaman Nabi Isa. Ketika zaman Nabi Muhammad, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menepati janji. Yang melanggar janji mengingkari kerasulan di zamannya. Nah, bedanya untuk umat Muhammad, umat Nabi yang terakhir, itu bukan saja bersaksi tentang kerasulan Muhammad di zamannya, kayak kita ini. Kita juga wajib mengakui rasul-rasul sebelumnya. Jadi kita wajib beriman bukan kepada Muhammad saja, tapi kepada Adam sampai Isa. Dan yang disebut di Al-Quran yang wajib diimani itu ada 25. Dari 25 itu ada khusus membawa syariat, ada yang syariatnya melanjutkan Nabi sebelumnya. Nah, itu orang yang menepati janji. Orang yang tidak menepati janji atau melanggar janji, itu mereka di samping mengingkari kerasulan di zaman itu, kemudian tidak mematuhinya. Kan kalau sudah janji siap menerima pembawa amanat, harus ikut dong kepada pembawa amanat itu. Jadi taati Allah, taati
Rasul. Nah, jadi ada orang yang dia bersaksi tentang keesaan Allah, tapi dia mengingkari kerasulan Muhammad. Dia tetap aja ngakunya Rasul yang sebelum Muhammad. Karena kedengkian orang-orang Israel itu. Orang Bani Israel itu. Nah, ini kita telah membahas ini, alam ini nih. Alam arwah. Dan realisasinya di dunia. Sekarang kita masuk ke alam yang kedua, alam arham. Alam arham itu jamak dari kata rahim. Arwah jamak daripada ruh. Arham jamak daripada rahim. Alam rahim ini alam antara manusia di arwah dalam bentuk ruh dengan lahir ke dunia. Manusia berada di satu alam di mana manusia itu ruh digabungkan dengan jasad di alam itu. Nah, ini alam rahim ini antara alam gaib dengan alam syahadah. Ruhnya itu gaib, tapi jasadnya itu syahadah. Nah, di alam rahim itu ada 3 kejadian penting yang harus diyakini oleh kita dari Al-Quran. Yang pertama, 7 tahap penciptaan jasad. Jadi fisik kita diciptakan di rahim ibu kita itu 7 tahap. Yang pertama. Yang kedua, sesudah sempurna fisik itu, lalu Allah meniupkan ruh kepadanya. Nah, jadi integrasi antara ruh dengan jasad itu di dalam rahim ibu. Yang ketiga, di dalam rahim itu ditetapkan kadar. Kadar itu ukuran. Manusia itu umurnya ditetapkan sekian, rezekinya sekian banyak, bahagianya segini, sebagai ujian, sengsaranya segini, sebagai ujian. Itu ketika di alam rahim ada 3 peristiwa penting. Kita awali sekarang dengan proses penciptaan fisik jasad 7 tahap. Ada kitab namanya Al-Arqam wa Tarqim fil Qur'anil Karim. Angka dan hitungan di dalam Quran yang mulia. Ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak Noval. Itu buku bagus sekali. Nah, diterangkan kata al-insan yang artinya manusia, jika ditulis dengan huruf Arab biasa, bukan rasam Utsmani seperti di Quran, itu hurufnya 7. Alif, lam, alif, nun, sin, alif, nun. Al-insan. Terus diuraikan sama beliau di bukunya itu, kenapa hurufnya 7? Ternyata memang fisik manusia dibentuk 7 tahap. Terus manusia lahir ke dunia, hidup dalam sepekan 7 hari. Alam yang besar yang akan dijalani sesudah dunia ada 7 alam besar. Oleh sebab itu, dalam ibadah haji serba 7. Tawaf berapa putaran? 7 putaran. Sa'i berapa balikan? 7 balikan. Melontar jumrah berapa lontaran? 7 lontaran. Itu dikaitkan kepada
kejadian manusia. Nah, yang 7 ini itu proses penciptaan fisik manusia, itu diabadikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Sulalatin, sel-sel yang berasal dari tanah. Satu. Yang satu sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Lalu kami jadikan itu sel-sel yang berasal dari tanah itu, yang dimakan oleh bapak jadi sperma, yang dimakan oleh ibu jadi sel telur. Nutfatan fi qararim makin, menjadi sperma yang bercampur dengan sel telur di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Jadi dari saripati makanan yang dimakan bapak ibunya bercampur. Nah, di dalam surat Al-Insan disebut min nutfatin amsyaj, dari sperma yang bercampur dengan sel telur dari ibu, lalu ditempatkan di tempat yang kokoh, yaitu rahim. 2. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan, lalu kami jadikan nutfah yang tadi bercampur itu menjadi alaqah. Alaqah segumpal darah yang melekat di dinding rahim seperti lintah. Bentuknya itu seperti lintah. Alaqah itu melekat artinya. Jadi yang ketiga alaqah. Jadi ulang, 1 sulalatin mintin, saripati dari tanah. 2 sperma yang sudah bercampur dengan sel telur. 3 alaqah, segumpal darah yang melekat. Kemudian fakholaknal alaqata mudghatan, lalu kami rubah, kami jadikan alaqah tadi itu segumpal darah yang melekat itu menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Mudghah itu artinya adalah kunyahan, daging yang warna kemerah-merah tuaan, itu mudghah. Dalam kedokteran disebut mudigoh. Dari Quran ternyata itu. Mudghah itu adalah segumpal daging. Terus fakholaknal mudghata idhaman. Mudghah itu dirubah lagi menjadi idhaman. Idham apa? Tulang belulang. Jadi perubahannya itu teratur sekali. Jadi tulang belulang. Lalu yang tahap yang ke-6, fakasauna al-idhama lahman. Lalu tulang belulang itu dibungkus, kami bungkus dengan daging. Dagingnya ini nih, ini pembungkus tulang. Jadi tulang dulu, baru daging pembungkusnya. Itu yang ke-6. Yang ke-7, tsumma angsha'nahu, kemudian kami tumbuhkan dia, khalqan akhar, bentuk yang lain. Bentuk yang baru, yang lain. Lain dari bapaknya, lain dari ibunya, lain dari tetangganya. Meskipun kembar, tetap beda. Jangankan fisiknya, badan yang besar. Ini apa namanya nih? Ini. Jempol. Nah, di sini ada sidik jari namanya. Sidik jari itu oleh Allah dibedakan. Semua manusia, hitung seberapa triliun jumlah manusia yang pernah hidup di dunia. Ininya beda semua, ini beda tampilan. Nah, jadi dibedakan, jadi tampil beda sifatnya, beda rupanya, beda karakternya, beda. Jadi berapa tahap? 7 tahap. Nah, ada riwayat nih, begitu Nabi menyampaikan surat ini, sampai ke ayat ini ada seorang sahabat yang refleks. Dia tiba-tiba mengatakan, fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Kata Rasul, kadzalika unzil, demikianlah Quran diturunkan. Jadi Allah, Nabi belum menyampaikan, baru sampai sini itu. Ternyata Umar sudah ngeduluin. Makanya disebut Umar itu adalah sahabat yang mulham, yang diberi ilham. Ayatnya belum disampaikan oleh Rasul, dia sudah ngeduluin. Makanya pantas kalaulah ada Nabi sesudah aku, kata Rasulullah, maka Allah akan angkat Nabi itu sesudah aku, Abu Bakar atau Umar. Dan Umar gitu ya. Begitu. Maha berkah Allah sebaik-baik pencipta. Itu penciptaan fisik. Sekarang sudah 7 tahap itu sempurna. Manusia itu ada kakinya, ada tangannya, ada bola matanya, ada telinganya, ada hidungnya. Cuman baru fisik. Nah, lalu terjadi peristiwa kedua. Itu dalam hadis diterangkan, masa sampai sempurna penciptaan fisik itu selama 4 bulan. Dari mulai nidasi, bertemunya sperma dengan ovum itu, sampai sempurna fisiknya itu masanya 4 bulan dalam hadis ya. Nah, lalu sesudah itu lalu Allah meniupkan ruh kepada jasad itu. Nah, itu disampaikan oleh Allah di Quran surat 32. Kalau tadi 23 surat Al-Mu'minun, sekarang 32 As-Sajdah yang besok subuh akan dibaca insyaallah. Itu ayat 7 sampai 9. Siapakah Allah itu? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah itu yang menjadikan semua ciptaannya terbaik. Wa bada khalqal insani min tin, dan dia memulai penciptaan manusia berasal dari tanah. Langsung, siapa manusia pertama? Adam. Jadi Adam tidak melalui sperma. Khusus Adam itu diciptakan langsung dari tanah. Jadi Adam tengah mengalami alam rahim. Dan diciptakan oleh siapa? Allah sendiri, nggak ada keterlibatan makhluk. Kalau Bani Adam, keturunan Adam, kita ini ada keterlibatan ibu bapak. Maka ketika Allah menciptakan Adam, Allah menyebut dirinya aku. Tapi ketika Allah menerangkan penciptaan kita, Allah menyebutnya kami. Karena ada keterlibatan ibu bapak. Nah, summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma imahin. Kalau manusia pertama langsung dari tanah, Adam. Kemudian kami jadikan keturunannya, kita ini berasal dari sel-sel dari air yang hina. Nah, disebut air yang hina supaya manusia tidak sombong. Tsumma sawahu, lalu Allah menyempurnakan fisiknya itu. Wa nafakha fihi min ruhi, lalu Allah meniupkan ke dalam fisik itu min ruhi, dari ruhnya. Ruhnya itu ruh ciptaan Allah. Nah, di sini mulai manusia adalah makhluk yang hasil gabungan dari apa? Jasad dengan ruh. Jasad tadi asalnya dari apa? Tanah. Kalau ruh dari Allah. Al-Farabi membuat teorinya disebut teori emanasi. Jadi ruh itu adalah pancaran cahaya Allah. Nah, terus wa ja'ala lakumus sama, lalu Allah memberi kepada kamu as-sama, pendengaran. Bukan telinga. Kalau telinga fisik kan, telinga bahasa Arabnya udhun. Kalau ini as-sama, pendengarannya.
Jadi pendengaran itu adalah sifatnya ruhani. Kalau udhun fisik, benda, materi. As-sam'a wal absara, dan penglihatan, bukan matanya, matanya udah tadi diberi melihat. Wal afidata, dan hati atau akal pikiran. Sehingga manusia sudah diberikan pendengaran, penglihatan, akal pikiran. Qalilan ma tashkurun, sayang sedikit sekali kalian yang bersyukur. Dari ayat ini kita tahu bahwa manusia adalah gabungan dari apa? Jasad yang sifatnya materi dengan ruh yang berasal dari pancaran cahaya Allah. Nah, sekarang kita kenali diri kita sekarang. Diri kita ini adalah gabungan dari benda, materi dengan non materi. Kita kenali sekarang. Coba jawab. Asal jasad apa? Tanah, benda. Asal roh siapa? Dari Allah. Udah, asalnya beda. Terus kondisinya, kalau jasad kondisinya berubah atau tetap? Berubah, rusak, hancur. Kalau roh berubah enggak? Enggak, ini kekal kondisinya. Terus jenisnya sekarang, jasad jenisnya apa? Benda. Kalau roh jenisnya non benda, bukan benda. Sifatnya sekarang, sifat roh gaib, sikap jasad gaib apa syahadah? Syahadah, kelihatan, tampak di mata, dapat diraba. Roh kelihatan enggak? Jadi apa? Gaib. Begitu jasad dengan roh bergabung, maka manusia apa? Hidup. Ketika hidup memerlukan santapan. Santapan jasmani apa? Makanan, minuman, rumah, pakaian, santapan jasmani, semua benda. Santapan rohani apa? Pahala, sholat, ngaji, itu santapan rohani. Nah, nilai ukur untuk memperoleh santapan jasmani apa? Diperoleh dengan apa? Nilai ukurnya. Kalau kita membeli makan, membeli nasi, membeli pakaian, pakai apa? Pakai uang. Semakin banyak orang punya uang, semakin bahagia. Apanya? Jasmaninya. Terus nilai ukur untuk roh apa? Pahala. Semakin banyak manusia memproduksi pahala, semakin bahagia. Apanya? Ruhnya. Sekarang, masa hidup jasad di mana? Di dunia. Jadi uang berguna buat manusia, cuman selama di mana? Di dunia, habis itu uang. Gak ada gunanya lagi. Sementara masa hidup ruh, dunia apa dunia akhirat? Dunia terus ke akhirat. Berarti pahala itu terus akan kita bawa sampai ke akhirat. Betapa manusia tertipu kalau hidupnya hanya mencari uang saja, tidak sholatan. Bisa dia bahagia di dunia, bisa. Tetapi di akhiratnya sengsara, berkepanjangan. Karena roh tidak mati-mati kan. Nah, itu orang yang kaya. Apalagi di dunianya juga apa? Miskin, kere. Terus nggak sholatan. Berarti apa? Sengsara dunia, sengsara akhirat. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari integrasi ruh dengan jasad di alam rahim atau alam arham. Nah, insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan mendatang tentang kadar manusia. Jadi sesudah ditetapkan bergabung, lalu tetapkan manusia masing-masing punya jatah ukuran. Insya Allah.
Saya tutup dengan, ada pertanyaan kemarin dari Pak Supangkat. Ada Pak Supangkat? Ada nggak? Ada. Dijawab sekarang ya. Apakah ruh itu sudah punya jenis kelamin? Ya. Nggak tahu kenapa nanya begitu tuh. Laki-laki. Jenis kelamin itu sifatnya nafsu, Pak. Sekarang, ruh itu sudah diberi nafsu belum? Udah diberi nafsu belum? Belum. Jadi selama masih ruh, seperti malaikat gitu ya, yang sifatnya gaib-gaib, tidak ada jenis kelamin. Ya. Jadi manusia itu baru ada nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. Itu adalah sesudah bergabung dengan apa? Jasadnya, di mana ditetapkan jenis kelaminnya, apa dan siapa. Cuman tolong diketahui ya, Allah tuh menciptakan jenis kelamin itu cuma dua. Apa? Laki-laki dan perempuan. Jangan orang yang bencong mengakui ini kehendak Allah ini. Salah apa saya? Nggak ada. Itu ulah manusia itu. Jadi kalau ada orang tertarik sesama jenis, itu penyimpangan itu, ulah manusia. Allah nggak bikin yang buruk pada manusia. Ya, tolong itu dipahami. Ya, jangan nyalahin Allah. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.